Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Fatia Nurkanita dengan nomor induk mahasiswa 1001128202025 Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain studi epidemiologi. Pertama, desain studi cross-sectional. Studi cross-sectional ini adalah studi yang meneliti sekaligus suatu faktor pajanan atau exposure dan sebuah penyakit atau masalah kesehatan tanpa arah dimensi penyelidikan tertentu atau yang disebut dengan non-directional dimension. Jadi studi cross-sectional ini, studi epidemiologi mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparannya dengan mengamati status paparan, penyakit, atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat, yaitu pada waktu yang bersamaan. Jadi studi cross-sectional ini tidak mengenal adanya dimensi waktu, sehingga mempunyai kelemahan dalam menjamin bahwa paparan mendahului efek atau disease atau sebaliknya. Adapun untuk tujuan dari studi cross-sectional ini ada dua juga, yaitu mempelajari angka kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Yang kedua yaitu mempelajari hubungan antara suatu faktor risiko dengan angka kejadian suatu penyakit. Oke, ini adalah ilustrasi gambaran dari skema dari studi cross-sectional. Jadi di dalam penelitian desain studi ini, jika ingin mengetahui faktor yang diduga sebagai faktor risiko terjadinya suatu penyakit yang kita teliti, maka dapat dilakukan dengan menentukan sampel yang dilakukan dengan cara random sampling agar deskripsi dalam sampel ini mewakili atau representatif dari populasi sasarannya. Seperti pada gambar, yaitu dari population samplingnya suatu komunitas populasi komunitas ini, dari populasi ini dilakukan secara random lalu dikelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan ini akan menghasilkan kelompok yang terpapar dan berpenyakit, ada yang kelompok terpapar dan tidak berpenyakit, ada kelompok yang tidak terpapar dan berpenyakit, ada yang kelompok tidak terpapar dan tidak berpenyakit. Seperti gambaran dari ilustrasi di slide ini. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari studi cross-sectional. Untuk rancangan penelitian cross-sectional ini dicerminkan atau digunakan angka prevalence ratio atau PR, di mana untuk rasio prevalensi atau PR ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara prevalensi penyakit atau kondisi di antara dua kelompok yang berbeda. Jadi di PR ini kita akan membandingkan dua kelompok di mana jumlah subjek dengan efek positif atau prevalensi penyakit pada semua subjek dengan faktor risiko positif ini dibagi dengan jumlah subjek dengan efek positif pada semua subjek dengan faktor risiko negatif. Baik, ini untuk studi dan variabel yang digunakan dalam artikel ini. Adapun studinya adalah an institution-based cross-sectional study atau studi cross-sectional berbasis institusi. Lalu untuk variabel dependennya itu infeksi saluran pernapasan akut pada anak. Lalu untuk variabel independen itu ada karakteristik anak, yaitu usia, jenis kelamin, tempat tinggal. Ada juga penyakit penyerta, yaitu diare, meningitis, dan malnutrisi. Dan ada faktor ibu, yaitu usia, pendidikan, informasi, pengetahuan, sikap, dan praktik cuci tangan. Next, ini adalah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun untuk populasinya adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun yang dirawat di bangsal pediatri Rumah Sakit Khusus Komprehensif Universitas Gondar, Ethiopia Barat, Laut pada 1 Mei 2019 hingga 10 Juli 2019. Untuk sampelnya adalah ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun yang dirawat di bangsal pediatri Rumah Sakit Khusus Komprehensif Universitas Gondar, Ethiopia Barat, Laut pada 1 Mei 2019 hingga 10 Juli 2019 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu sebanyak 422 responden. Kedua, desain studi case control. Oke, study case control adalah penelitian yang mengidentifikasi suatu hubungan antara faktor dengan suatu kejadian dengan pendekatan retrospektif. Nah, study case control ini merupakan rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan, yaitu faktor penelitian dan penyakit dengan cara kita mengamati kelompok kasus dan kontrol. Kemudian kita menelusuri status pajanannya atau paparan atau sebabnya di masa lalu. Adapun untuk tujuan dari studi ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko terjadinya suatu penyakit, lalu yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan faktor risiko dengan kejadian penyakit. Selanjutnya ini adalah konsep dasar dan juga prinsip dari studi case control, di mana yang pertama studi ini termasuk analitik dan observasional. Kenapa disebut analitik dan observasional? Karena berdasarkan tujuannya tersebut itu kalau bersifat analitik berarti itu untuk mencari hubungan sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependennya. Kalau untuk observasional sendiri itu karena studi ini berusaha untuk menentukan apakah suatu paparan atau faktor risiko ini berhubungan dengan penyakit yang diteliti. Lalu penelitian ini kasus kontrol ini bersifat retrospektif. Penelitian kasus ini bersifat retrospektif karena yang dimulai dengan menentukan penyakit, yaitu dari populasi yang menderita sakit atau kasus, kemudian subjek ini diobservasi apakah terpapar faktor risikonya dan dibandingkan dengan populasi yang tidak menderita sakit atau kontrol, itu populasi yang tidak menderita penyakit yang sedang diteliti. Baik, ini adalah skema dari studi case control, di mana pada kedua skema ini hampir sama.
Jadi penelitian kasus kontrol ini dimulai dengan menentukan penyakit terlebih dahulu, yaitu dari populasi yang menderita sakit yang kita teliti ataupun kita bisa sebut dengan kasus. Nah, kemudian subjek ini diobservasi apakah terpapar faktor risiko dan juga dibandingkan dengan populasi yang tidak menderita sakit ataupun disebut juga kontrol. Nah, populasi ini tidak menderita sakit, yaitu artinya ini adalah tidak menderita sakit pada penyakit yang kita teliti, bukan populasi yang sehat gitu. Jadi setelah ditentukan kedua kelompok tersebut, kemudian ditelusuri nih paparan atau faktor risikonya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari studi case control ini. Baik, untuk ukuran asosiasi dari studi case control ini adalah odds ratio atau OR, di mana dalam perhitungan odds ratio ini dilakukan dalam membandingkan odds pada satu kelompok dengan odds untuk kelompok yang lainnya. Untuk studi dan variabelnya, studi ini merupakan case control, di mana untuk variabel dependennya adalah kejadian stunting, lalu untuk variabel independennya ada pendidikan ibu, panjang badan lahir, berat badan lahir, imunisasi, asupan protein, pola asuh, dan akses. Kemudian untuk populasi dan sampel, untuk populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 12-59 bulan, yang ibu atau pengasuhnya tinggal minimal 6 bulan di wilayah penelitian. Untuk sampelnya sendiri, itu ada dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Untuk kelompok kasus adalah anak-anak yang mengalami stunting, yang berjumlah sebanyak 40 kasus. Untuk kelompok kontrolnya adalah anak-anak yang tidak mengalami stunting yang dipilih dari tetangga dekat tempat kasus tersebut yang berusia sama, yaitu sebanyak 120 kontrol. Ketiga, desain studi cohort. Studi cohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti atau di-follow up hingga periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi dan juga dihitung besarnya kejadian penyakit. Nah, studi cohort ini termasuk juga epidemiologi observasional dan juga analitik, di mana kalau observasional itu hanya mengamati, lalu untuk analitik itu mempelajari hubungan antara paparan dan juga penyakit. Nah, studi cohort ini juga disebut sebagai studi lanjutan atau studi insiden dan juga studi prospektif. Kemudian pendekatan waktunya ini secara longitudinal atau time period approach, di mana longitudinal ini berarti metode penelitiannya itu yang didasarkan pada masa tertentu yang relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu. Jadi untuk longitudinal ini pendekatan yang mempelajari subjek dan variabel dari waktu ke waktu. Jadi studi cohort ini dilakukan dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar, yaitu faktor penelitiannya, dan kelompok tidak terpapar. Lalu dengan mengikuti selama waktu tertentu untuk melihat status penyakitnya. Kemudian faktor risiko ini diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diikuti periode tertentu untuk melihat adakah efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa risiko. Berikut adalah jenis studi cohort, di mana studi cohort ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan juga berdasarkan populasi. Yang pertama itu berdasarkan waktu, ada dua jenis, yaitu cohort prospektif dan juga cohort retrospektif. Nah, apa sih beda dari kedua jenis cohort ini? Nah, kalau cohort prospektif, itu dalam studi cohort prospektif itu outcome atau efek atau akibatnya belum terjadi sebelum penelitian dimulai. Lalu untuk cohort retrospektif sendiri, itu pelajaran maupun outcome atau efeknya sudah terjadi ketika penelitiannya dimulai. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk jenis yang kedua itu berdasarkan populasi, di mana ada dua jenis juga, yaitu closed cohort dan open cohort. Untuk closed cohort itu sendiri itu biasa kita sebut dengan cohort tertutup, di mana partisipannya ini tidak dapat bertambah ataupun keluar. Untuk open cohort, yaitu penelitian yang partisipannya itu terus bertambah ataupun berpindah. Nah, untuk closed cohort sendiri ini atau kelompok tertutup, ini kelompok yang keanggotaannya tetap setelah kelompoknya ditentukan dengan mendaftarkan subjek dan tindak lanjut dimulai, maka tidak ada yang dapat ditambahkan. Nah, jumlah subjek ini mungkin akan menurun atau berkurang karena adanya peristiwa misalnya kematian ataupun mangkir dari penelitian yang kita teliti. Namun tidak ada subjek tambahan yang ditambahkan. Akibatnya, dengan hal tersebut kelompok tertutup ini biasanya akan mengecil jumlah subjeknya seiring dengan berjalannya waktu. Untuk open cohort sendiri, ini kelompoknya terbuka, yaitu bersifat dinamis. Artinya anggotanya dapat keluar atau ditambahkan seiring waktu. Nah, misalnya ini adalah pencatatan kanker di suatu negara. Nah, subjek ini terus ditambahkan ketika mereka didiagnosis menderita kanker, sehingga subjek barunya ini terus ditambahkan. Oke, next ini adalah jenis studi cohort berdasarkan waktu, di mana sebelumnya sudah jelaskan ada dua jenis, yaitu cohort prospektif dan juga cohort retrospektif. Nah, ini saya tampilkan sebuah gambar ilustrasi mengenai kedua jenis cohort ini. Nah, studi cohort ini kan juga disebut longitudinal atau tindak lanjut nih, yaitu mengasumsikan bahwa peneliti ini akan mengikuti suatu populasi dari waktu ke waktu untuk mencari kemungkinan hubungan, yaitu setidaknya secara statistik, antara paparan dan juga outcome atau hasil. Nah, jadi dari kedua tipe ini, ada
perbedaannya sedikit. Jadi untuk kohort prospektif ini, yaitu bisa dilihat dari gambar ini, bahwa faktor risiko atau faktor penelitiannya ini diukur pada awal penelitian, kemudian dilakukan follow up untuk melihat kejadian penyakit waktu ke depan. Jadi lamanya follow up ini dapat ditentukan berdasarkan lamanya waktu terjadi penyakit. Nah, penelitian prospektif ini biasanya mengandalkan informasi yang akan diperoleh sejalan dengan waktunya penelitian dan melihat perilaku subjeknya ke depan. Nah, untuk kohort retrospektif ini, dari gambar ini, faktor risiko dan efek atau penyakitnya sudah terjadi di masa lampau sebelum dimulainya penelitian. Dengan demikian, variabel ini dapat atau tersebut diukur melalui catatan historik. Baik, untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari studi cohort. Selanjutnya ini adalah ukuran asosiasi dari study cohort, yaitu relative risk atau risk ratio, biasa disingkat RR. Nah, RR ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar sih kemungkinan kelompok terpajan akan berkembang menjadi penyakit dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpajan. Nah, ini adalah tabel 2x2, di mana ini ada kelompok yang terpajan maupun kelompok tidak terpajan. Yang pertama ada studi dan variabel. Untuk studi yang digunakan adalah studi cohort retrospektif. Yang kedua ada variabel independen, yaitu usia ibu, jenis kelamin bayi baru lahir, tempat tinggal, perkotaan, pedesaan. Ada graviditas, kelahiran prematur, berat badan ibu selama trimester ketiga, kehamilan, anemia, dan kejadian komplikasi obstetri, yaitu hipertensi kronis, diabetes mellitus gestasional, anemia ibu, dan preeklamsia. Adapun untuk variabel dependen atau Y-nya adalah berat badan lahir bayi, di mana ini dikatakan dikotomi, yaitu berat lahir normal dan juga BBLR. Nah, ini ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah semua perempuan HHP positif dan negatif yang memberikan kelahiran tunggal hidup di HOCSH dari September 2014 hingga Agustus 2017. Untuk sampel yang digunakan yaitu 529 pasangan ibu dan bayi dari perempuan HIV positif dan negatif, yaitu 252 subjek yang terpapar dan 277 subjek yang tidak terpapar. Untuk yang pertama, untuk pada desain cross-sectional ini, mempelajari hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparannya, kemudian bisa mencoba mengamati hubungan paparan untuk penyakit yang dapat ditimbulkan dengan menggunakan beberapa kombinasi paparan. Nah, ini adalah hasil dari tabel 2x2 yang bisa dilihat di kotak berwarna kuning. Kemudian untuk case control sendiri, pada desain case control ini, kita dapat menentukan adanya penyakit PJK atau tidak, kemudian menganalisis penyebab terjadinya penyakit PJK, apakah karena dipengaruhi merokok ataupun tidak merokok. Jadi, kita menentukan disease terlebih dahulu, baru menganalisis penyebabnya. Untuk cohort design sendiri, di sini kita dalam hal ini kita berdasarkan status paparannya, yaitu merokok dan tidak merokok, baru kemudian diamati dari paparan-paparan tersebut, mana sih yang menyebabkan penyakit PJK dan mana yang tidak menyebabkan penyakit PJK. Baik, inilah mengenai desain studi epidemiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.